Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 1 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pasha, Tante Merlin sama susternya dan juga Nana dia lagi di mobilnya Pasha, dia menuju ke Jakarta. Lalu di sini juga Pasha juga ngomong kepada Nana bahwa kamu jangan dulu ketemu sama Dewa, kamu tidur aja di rumahnya Tante Merlin. Pas lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba mobil Pasha sama mobil para buana dia hampir serempetan. Lalu terjadilah di sini Pasha juga melihat dari kacanya bahwa itu mobilnya para buana, dia juga suruh ngumpet kepada Nana. Lalu di sini Nana juga ngumpet dan Pasha juga dia turun dari mobilnya. Terlihat para buana juga dia langsung turun dari mobilnya dan di sini terjadilah cekcok antara Pasha sama para buana. Gak lama kemudian cekcok juga sudah terjadi di sini. Para buana juga langsung pergi dari hadapannya Pasha, dia juga langsung pergi meninggalkan Pasha. Nah, cerita di sini Pasha juga dia juga langsung menuju pulang ke rumahnya Tante Merlin. Lalu terlihat di sisi lain di supermarket di sini Silvia dia menelepon suaminya yaitu si Broko Kroni, tidak diangkat-angkat dan dia juga sangat marah. Pas dia sudah menutup telepon karena telepon suaminya yaitu si Broko Kroni tidak diangkat-angkat, tiba-tiba dia ketemu sama Wilson yaitu si Kate Galvin. Di sini juga Silvia juga ngocek sangat kaget sangkanya itu hantunya si Kate Galvin. Lalu Panopal juga dia ngomong kepada Silvia dan si Wilson juga alias si Kate Galvin juga dia ngomong kepada Silvia bahwa saya itu bukannya Kelvin. Lalu sini juga singkat cerita Silvia juga pergi dari supermarket itu. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar dia yang membawa Mbak Lia, tiba-tiba dia hampir menabrak orang dan dia juga ngerem ngejut dan jidatnya Mbak Lia juga kena dashboard mobil, dia juga terluka. Lalu Pak Fajar juga di sini berhenti di minimarket untuk membeli perban yaitu alat untuk mengobati Mbak Lia. Di sini dia juga turun dan terlihat Mbak Lia juga di mobil sendirian. Lalu di sisi lain si Broko Kroni yang mengikuti terus dari tadi dia juga menelepon si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia sudah sampai di mana dia akan menggasak uang yang 5M yang ada di mobilnya Pak Fajar yang pengasihan dari Nerato untuk perobatan Tante Merlin. Tiba-tiba Mbak Lia yang lagi sendirian di mobilnya Pak Fajar, masuklah si Tony ke depan dan Mbak Lia juga sangat kaget dan dia juga tolong-tolongan. Lalu di sisi lain di belakang di sini si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska juga dia masuk membuka pintu belakang, dia juga mengambil koper yang berisi uang 5M itu yang pengasih dari Nerato. Lalu dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar yang ada di minimarket untuk memberi obat untuk Mbak Lia dia tabrakan sama Wilson. Di sini juga Pak Fajar juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Wilson. Dan di sini pas Pak Fajar mengomongkan bahwa itu si Kate Galvin dan Wilson juga dia ngomong saya bukan Kate Galvin, saya Wilson. Lalu di sini Panopal juga dia ngomong kepada Pak Fajar, semua orang kok mengiranya anak saya ini Galvin, ini Wilson, kata Panopal Laksana. Lalu Pak Fajar juga dia ingat tahu bahwa Panopal Laksana baru keluar dari penjara. Gak lama kemudian dia juga meninggalkan Panopal dan dia juga langsung keluar dari minimarket menuju ke mobilnya. Pas sampai ke mobilnya dia sangat kaget kok mobil bisa dikunci oleh Mbak Lia dan Mbak Lia sangat ketakutan. Lalu Pak Fajar juga dia masuk ke dalam mobil dan dia juga nanya kepada Mbak Lia dan Mbak Lia juga mengatakan kepada Pak Fajar bahwa tadi ada perampok masuk. Lalu pas menceritakan kayak gitu Mbak Lia sama Pak Fajar juga menengok ke belakang melihat koper yang ada di belakang. Pas dilihat koper sudah tidak ada. Lalu Pak Fajar juga sangat kaget dan juga dia ngomong kepada Mbak Lia, kopernya sudah tidak ada, diambil perampok itu, kata Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar sudah ngomong kayak gitu, Mbak Lia juga nanya apa isinya di koper itu mas, kata Mbak Lia. Pak Fajar juga mengatakan kepada Mbak Lia semuanya bahwa koper itu berisi uang 5M pengasihan Nerato untuk berobatnya Tante Merlin. Terlihat Mbak Lia juga sangat kaget mendengar semua itu. Lalu di sini Mbak Lia sama Pak Fajar juga turun dari mobilnya untuk melihat CCTV minimarket itu. Lalu sampailah ke ruang CCTV dan di sini Pak Fajar sama Lia dan pegawai CCTV juga di sini dia melihat CCTV
dan terlihat di sini tidak ada tanda-tanda perampokan. Lalu terlihat Pak Fajar juga sama Mbak Lia juga kecewa karena tidak melihat bahwa ada perampokan di minimarket. Lalu di sini Pak Fajar sama Mbak Lia juga dia pergi dari minimarket itu. Lalu lain lagi di sisi lain di kontrakannya Dewa yang lagi memandiin Junior sambil dia melamun teringat terus sama Nana. Lalu pas dia lagi menghulang dia teringat sama Nana di luar. Di sini Mbak Lia sama Pak Fajar sampai ke kontrakannya Mbak Lia. Lalu Pak Fajar sama Mbak Lia juga turun. Pas turun dia Pak Fajar mengantarkan sampai pintu kontrakannya Mbak Lia. Dia sangat kaget mendengar suara tangisan bayi di kontrakannya Dewa. Lalu di sini Pak Fajar juga nanya kepada Mbak Lia, tapi Mbak Lia di sini dia mengalihkan pembicaraan Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga dia langsung pergi dari hadapannya Mbak Lia. Lalu di sisi lain di kontrakannya Dewa di sini yang lagi panik dia karena Junior dia menangis terus. Pas dia lagi panik karena Junior menangis, dia mendengar suara ketukan pintu dan dia memanggil-manggil Dewa. Ternyata itu Lia. Lalu Dewa juga di sini langsung membuka pintu kontrakan dia. Ternyata di sini memang benar itu Mbak Lia yang mengetok-ketok pintu dan di sini Bu Dewa juga membukanya. Pas sudah dibuka di sini Lia juga dia ngomong kepada Dewa, "Kenapa Junior?" kata Mbak Lia kepada Dewa. "Boleh saya melihatnya?" kata Mbak Lia kepada Dewa. Singkat cerita di sini Mbak Lia juga disuruh masuk oleh Dewa dan pas Mbak Lia sampai ke depannya Junior di sini Mbak Lia juga bisa menenangkan Junior dan Junior juga tenang. Di sini juga Mbak Lia juga ngomong kepada Dewa. Lalu terlihat Mbak Lia juga sudah ngomong kepada Dewa bahwa kamu itu jangan marah-marah dan jangan marah-marah dekat bayi, kata Mbak Lia kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia melihat Mbak Lia sangat dia murung, dia juga nanya kepada Mbak Lia, "Kenapa kamu murung?" kata Dewa kepada Mbak Lia. Lalu Lia juga di sini menceritakan semuanya kepada Dewa tentang Tante Merlin yang kecelakaan dia lumpuh itu gara-gara kita waktu kita mengejar-ngejar Tante Merlin. Lalu di sini juga Dewa juga sangat kaget dan terkejut mendengar semuanya berita dari Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat si Tony sama si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska yang sudah menggasak uang 5 miliar dari mobilnya Pak Fajar. Tiba-tiba datanglah si Broko Kroni juga menghampiri si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu uang 5 miliar itu juga dibagi 3. Lalu di sisi lain di sini Pasha juga sampailah ke rumahnya Tante Merlin dan terlihat Tante Merlin juga dibawa ke kamarnya dan Tante Merlin juga menyuruh Nana duduk di dekatnya. Lalu Tante Merlin juga ngomong kepada Nana, "Terima kasih kamu sudah mau tidur di sini sama Tante," kata Tante Merlin kepada Nana. Lalu Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga akan memasakkan makanan untuk Tante Merlin. "Tante sekarang udah istirahat aja, saya akan masak," sambil Nana juga pergi dari kamarnya Tante Merlin. Pas di tengah rumah di sini Nana juga ngomong kepada Pasha dan Pasha juga ngomong kepada Nana bahwa Lula sangat panik waktu tahu bahwa kamu hilang. Lalu di sini juga terlihat Pasha juga dia nelpon istrinya yang ada di luar kota yaitu Lula. Di sini dia juga mengatakan semuanya kepada Lula. Lalu terlihat HP itu juga dikasihkan kepada Nana dan Nana juga dia ngobrol sama Lula supaya Lula tidak cemas. Di sini Nana juga sudah ngobrol sama Lula di HP, dia juga mengasihkan HP itu kepada Pasha. Lupa sudah dia telepon, tiba-tiba datanglah Neta. Nana juga sangat senang kedatangan Neta. Singkat cerita di sini Neta sama Pasha dan Nana juga dia ngobrol dan Neta juga nanya kepada Nana tentang kamu hilang. Di sini juga Nana juga menceritakan semuanya bahwa para buana yang menyelamatkan dia dan dia disergap oleh para buana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.